Kemurahan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sempurna tercurah bagiku. Pengampunan-Mu Tuhan, kebaikan Sang Penebus, Kaulah harapan. Penebus, Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya. Nulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Kita banyak mendengar bahwa kita harus hidup kudus dan sempurna. Tidak sedikit orang merasa gagal karena tidak bisa berjalan dalam jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Banyak orang berpikir ikut Tuhan itu enak saja, sehingga saat menghadapi ujian, tantangan, persoalan, kerikil tajam, imannya mulai goyah dan meragukan kasih Tuhan. Mereka memilih hidup berpaling dari Tuhan dan mulai berjalan menurut kehendak hatinya yang mereka pikir itu lebih baik dari jalan Tuhan. Kita tidak bisa berubah dengan kekuatan sendiri untuk berbalik kepada jalan Tuhan. Bukan dengan usaha kita, namun oleh kasih karunia yang memampukan kita. Kasih itu sendiri yang mendorong kita dan memampukan kita. Inilah waktunya kita berbalik kepada kasih karunia Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Berapa banyak percaya pagi ini kita akan mengalami lawatan Tuhan? Katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama berdoa dan kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini.
Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan Engkau telah ada di tempat ini jauh sebelum kami datang, menunggu setiap kami. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, biar Engkau melawat kami membuka hati kami, hidup kami sepenuhnya untuk lawatan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memuliakan Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sepakat mari sama-sama kita katakan amin. Mari beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Karena Kau Tuhan di
silakan saudara duduk kembali. Mari kita akan sama-sama buka hati kita buat Tuhan melawat kita lebih lagi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Katakan Bapa
masa yang sukar, kami lihat Tuhan yang pegang tangan kami. Katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kami bisa berkata, bahkan beberapa dari kami pernah deket banget sama maut. Tapi kami lihat sampai hari ini Tuhan pertahankan hidup kami. Tuhan, kami mau bilang terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Seperti yang kami katakan benar Tuhan, bahwa buat kami Tuhan itu lebih berharga dari nafas kami. Tuhan, Engkau lebih berharga dari setiap tarikan nafas kami Tuhan. Buat kami Engkau begitu berharga. Bolehkah saya ajak kita angkat tangan kita, katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Engkau berharga bagiku Tuhan. Engkau berharga bagiku Tuhan. Mengasihimu, mengasihimu, mengasihimu. Sebab Kau yang begitu berharga. Oh Yesusku, panggil namanya. Oh Yesusku. Yesusku. Tuhan, kasih-Mu yang selalu kuatkan bahkan ketika lutut kami goyang. Kami lihat Tuhan yang kuatkan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi ini aku tahu Kau ada di gereja ini. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Aku tahu Kau ada di sini pagi ini Tuhan. Rebakasekerelaba. Oh rabakasekereba. Oh lalaba. Tuhan, Engkau sedang menguatkan hati yang gentar Tuhan pagi ini. Kasih-Mu yang mendekap, naungan-Mu yang menguatkan itu ada di tengah kami. Mari sambil kita bangkit berdiri saudara. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur yang tidak pernah henti. Tuhan, terima kasih. Lihat gereja-Mu pagi ini datang Tuhan, tidak dengan permintaan. Kami datang dengan syukur. Tuhan, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena aku
Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami sungguh kagum akan kasih dan cinta-Mu begitu hebat buat kami. Kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada hari ini, kami tahu semua karena kasih karunia, semua anugerah yang Tuhan sudah beri buat kami. Hari ini kami datang di rumah Tuhan, kami sedang beribadah kepada Engkau, menaikkan ucapan syukur buat kasih karunia, berkat, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau mencengkram setiap kami, dan biarlah kekuatan kasih-Mu Tuhan boleh sungguh-sungguh Tuhan menggetarkan hati kami, hidup kami, merestorasi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyambut kebenaran firman-Mu, dan Engkau Roh Kudus yang ambil alih sepenuhnya dalam setiap kehidupan kami. Dan firman yang sedang diberitakan ini, biarlah Tuhan sendiri berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih, kami menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Sungguh kita bahagia ya hari ini kita bisa di rumah Tuhan, sama-sama kita bisa ibadah. Saya bersyukur sekali, banyak yang lama sudah tidak ketemu. Hari ini bisa jumpa lagi di rumah Tuhan, bisa ibadah sama-sama. Dan biarlah semangat kita, kasih kita, cinta kita kepada Tuhan tidak akan pernah bisa padam, tapi terus semakin menyala-nyala sampai Dia datang kembali. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tema kita yaitu berubah oleh kasih karunia. Nah, kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena usaha, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia. Firman Tuhan katakan, dan kasih karunia yang kita terima dalam hidup kita ini, kasih karunia ini terus bekerja, terus ya. Supaya apa? Membawa kita mengalami sebuah perubahan demi perubahan dan mengalami kesempurnaan, yaitu keserupaan dengan Kristus. Dalam Matius 5 ayat 48, hari Minggu lalu disampaikan oleh hambanya Bapak Ade, ya ayat ini. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Firman Tuhan berkata, haruslah kamu sempurna. Mungkinkah kita manusia yang masih darah dan daging? Mungkinkah kita manusia yang masih ada di dunia ini, kita menjadi sempurna seperti Bapa yang sempurna? Banyak orang mengatakan, itu firman itu masih terlalu jauh. Iya, kalau menyampaikan firman mungkin itu kurang mendarat, tidak membumi. Orang gak bisa lakukan. Itu yang bisa lakukan mungkin malaikat-malaikat. Mungkinkah Tuhan kita, Bapa kita, memberikan standar kepada kita anak-anaknya, sesuatu yang tidak mungkin kita capai? Saudara, ini yang Paulus katakan, seorang penganiaya Kristus, ketika dia mengalami kasih karunia, apa yang dia katakan? Dia berkata begini dalam 1 Korintus 15 ayat 10.
Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Seorang penganiaya Kristus ketika dia mengalami jamahan kasih karunia, hidupnya mengalami sebuah perubahan yang sangat radikal. Bahkan dia menjadi rasul yang memberitakan tentang kasih karunia. Dia bekerja keras lebih dari semua orang. Dan dia mengatakan, itu bukan aku. Kalau aku bisa berubah, kalau aku bisa bekerja lebih keras dari semua orang, itu bukan aku. Tapi kasih karunia yang mengerjakan di dalam aku. Oh saudaraku, kasih karunia yang bekerja di dalam diri orang percaya. Ini sangat luar biasa, karena inilah yang akan membawa kita mengalami apa yang menjadi target Allah, yaitu mengalami keserupaan dengan Kristus. Banyak orang mungkin, saudaraku, merasa gagal hidupnya. Wah, saya ini kok gak bisa ya? Saya kepengen hidup benar, saya kepengen berubah, saya pengen saya bertobat, tapi saya gagal, saya gak bisa. Siapa sih orang yang gak kepengen jadi orang baik? Siapa sih yang orang gak kepengen jadi orang benar? Tapi kenyataan susah dan banyak orang menjadi stres, frustasi dan merasa gagal. Mari kita belajar bersama-sama 3 hal tujuan kasih karunia. Yang pertama, kasih karunia memampukan kita hidup di dalam kehendak-Nya. Kasih karunia bukan membuat kita manusia ini hidup mungkin di luar ketaatan, melegalkan ketidaktaatan kita. Dan kita berkata, akan ada kasih karunia. Akan nanti kalau kita buat dosa-dosa sekarang enggak apa-apa. Kan nanti minta ampun juga diampuni. Ada kasih karunia. Kasih karunia bukan untuk melegalkan ketidaktaatan kita. Tapi kasih karunia ini justru menuntun kita kepada jalan-jalan kebenaran. Kasih karunia ini memampukan kita hidup di dalam ketaatan. Mari kita akan belajar bersama dalam Roma 8 ayat yang ketiga. Roma 8 ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak berdaya oleh daging, dikatakan di situ, dilakukan oleh Allah. Allah sendiri menolong kita. Allah sendiri melakukannya bagi kita dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal. Dia yang dikatakan tidak berdosa dijadikan dosa. Dia mengenakan manusia daging untuk menggantikan saudara dan saya. Bahkan dikatakan di sini supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Saudaraku dikasih Tuhan, kita yang hidup oleh Roh Kudus dikatakan kita ini tidak akan dikuasai lagi oleh daging, tapi dipimpin oleh Roh. Jadi dikatakan, mungkinkah hukum Taurat itu bisa dilakukan? Bisa, karena firman Tuhan yang mengatakannya bagi kita. Karena bukan kita, bukan usaha, bukan upaya, tetapi karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalam diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama ya maju lebih lagi ya dalam kita mengiring Tuhan, karena kasih karunia Allah diberikan kepada kita untuk membuat kita taat. Jadi kalau orang berkata ketaatan itu mungkin enggak, mungkin sekali. Kekudusan itu mungkin enggak, mungkin sekali. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan karena Dia sudah menggantikan kita. Dia sendiri melakukannya untuk saudara dan saya. Yang kedua, kasih
karunia itu mendidik atau mengajar kita. Nah, kita berpikir kasih karunia itu enak-enak saja. Wah, kalau ada kasih karunia gak apa-apa, nyerempet-rempet dosa gak apa-apa. Atau kita berkata ada kasih karunia berarti jalan kita enak-enak saja. Gak usah susah-susah, ikut Tuhan harus enak. Saudara, pertama memang enak saudaraku. Tetapi dalam perjalanan waktu, firman Tuhan berkata bahwa kasih karunia itu mendidik kita. Saudaraku, menghajar kita. Supaya apa? Supaya kita ngalami terus perubahan demi perubahan. Dalam Titus 2 ayat yang ke-11 dan 12 berkata demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan kasih karunia itu mendidik kita. Memang kasih karunia itu menerima kita apa adanya, tetapi tidak membiarkan kita apa adanya. Yesus terima wanita yang berdosa, saudaraku. Tapi Yesus tidak membiarkan dia tetap tinggal di dalam dosanya. Kita dipanggil Tuhan, kita diterima Tuhan apa adanya. Seburuk apapun, sedosa apapun, sebejat apapun hidup kita ini diterima Tuhan apa adanya karena kasih karunia. Tetapi Tuhan tidak tetap membiarkan kita apa adanya. Dia terus mengubah kehidupan kita dari hari ke hari. Satu hari saya pernah berjumpa dengan seorang yang gila namanya Sri ya. Waktu itu 20 tahun lalu lebih saudara. Lalu ketika itu saya berinisiatif untuk supaya dia tinggal di rumah saya. Dia yang sudah 3 tahun lebih tidak mandi, rambutnya gembel, bajunya kotor sekali, saudaraku. Saya bawa pulang, saya bawa masuk ke rumah saya dan saya mau dia tinggal di rumah saya. Tetapi saya tidak membiarkan dia tetap seperti itu. Saya memandikan dia, lepaskan bajunya, buang baju kotornya. Saya mandikan dia, gantikan dengan baju yang bersih. Saya ajar dia sikat gigi. Saudaraku, gak bisa sikat gigi, saya sikati dulu. Saya mengajar dia untuk tidur di tempat yang bersih. Saya siapkan kasur dan spray yang bersih. Kamu tidur di sini. Saya ajar dia makan yang betul. Saudaraku dikasih Tuhan, saya menerima dia apa adanya waktu dia gila. Tetapi saya berusaha mendoakan, merawat dia, mendidik dia, mengajar dia. Tiap hari harus mandi dan ganti baju. Saudaraku dikasih Tuhan, demikian Tuhan terima kita apa adanya kasih karunia itu. Tetapi kasih karunia tidak akan membiarkan kita tetap apa adanya. Dia akan berusaha mendidik kita, mengajar kita. Oleh sebab itu seringkali kita menjadi kecewa jadi orang Kristen. Loh dulu enak jadi orang Kristen, semangat rohnya menyala-nyala. Tetapi dalam perjalanan waktu hal-hal terjadi, tantangan, rintangan, cobaan, ujian. Oh hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan banyak orang Kristen menjadi kecewa. Banyak orang Kristen menjadi undur, berpaling dari Tuhan. Karena apa? Dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan dan yang diharapkan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya yang tidak diinginkan. Firman Tuhan berkata, saudara jangan pernah berpaling dari Tuhan. Karena kasih karunia itu sedang mendidik kita, mengajar kita. Agar kita tidak mengandalkan apapun. Agar kita lepas dari kefasikan. Dikatakan sifat duniawi kita dilepaskan. Supaya yang ada tinggal di dalam diri kita. Sifat-sifat dan karakter ilahi yang harus ada di dalam diri kita. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Hari ini mungkin saudara menghadapi banyak kekecewaan yang sedang saudara hadapi. Banyak hal saudaraku yang menguji iman saudara. Untuk saudara tetap memandang kepada Tuhan. Bahwa kasih Tuhan itu lebih dari apapun. Ya tidak bisa memisahkan kita. Yang akan terus membawa kita untuk terus mendekat kepada Tuhan. Saudaraku, kasih Tuhan gak bisa digantikan oleh apapun juga.
Dia sudah mati dan bangkit buat kita. Dan saudara, mari kita akan belajar di sini bahwa kehidupan kita ini, kalau kita sedang menghadapi hal-hal yang mungkin tidak enak, saudaraku, mari kembali ingat tentang kasih karunia Allah. Bukannya kalau saudara sedang menghadapi perkara-perkara yang sukar, perkara-perkara yang tidak enak, Tuhan tidak mengasihi saudara atau orang lain menghakimi. Nah, itu karena kesalahan, itu karena dosa, makanya dia ngalami kayak gitu. Itu penghakiman manusia. Tetapi bagi Tuhan, karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Karena saudara dan saya dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Sebab itulah kita dididik Tuhan. Kita dihajar oleh Tuhan supaya kefasikan itu pergi dari hidup kita. Supaya roh keduniawian kita ini dilepaskan dari hidup kita. Yang ketiga, kasih karunia mengubah hidup kita. Yang pertama, kasih karunia memampukan kita hidup dalam kehendak Allah. Yang kedua, kasih karunia mendidik atau menghajar kita. Dan yang ketiga, kasih karunia itu mengubah hidup kita. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 29 dan ayat 31 akan kita baca. Firman ini ditulis, ini menjadi sebuah nubuatan karena ini perjanjian lama. Tetapi sekarang firman ini sudah digenapi. Karena Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita dan Roh Kudus sudah dicurahkan dan sudah diberikan untuk kita. Firman Tuhan berkata demikian. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Inisiatif siapa saudaraku? Ini inisiatif Tuhan sendiri. 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan aku akan diam di dalam dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Kita dikuduskan. Dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Supaya hidup kita diberkati Tuhan. 31. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan saudara kepada kita, ini inisiatif dan inilah yang Yesus lakukan bagi kita. Bahwa Dia mengambil hati yang keras di hati kita dan memberikan hati yang baru, yaitu hati yang taat untuk melakukan ketetapan Tuhan. Dia mengambil roh yang lama, tapi Dia memberikan Roh Kudus-Nya tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Dan firman Tuhan berkata, kehidupan kita yang diubahkan untuk kita menyukai melakukan ketetapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, supaya kamu menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Dan Tuhan berjanji, Dia memelihara hidup kita, memberkati kehidupan kita. Kita nggak akan pernah mengalami kelaparan lagi. Tetapi Tuhan selalu menyediakan semua berkat yang terbaik buat kita semua. Bahkan dikatakan di sini, kasih karunia itu mengubah hidup kita. Dikatakan di sini saudaraku, sikap kita dulu mungkin ketika kita belum diubahkan Tuhan, ya sikap kita kalau dengan dosa itu, wah dosa itu kenikmatan, mencuri itu nikmat, berzina itu nikmat, ya melakukan pekerjaan yang tidak halal itu nikmat.
dosa itu nikmat. Tetapi firman Tuhan berkata, aku akan membuat kamu jijik, kamu mual melihat dosamu, melihat kelakuanmu yang dulu. Saudaraku, kasih karunia membuat sikap hidup kita terhadap dosa itu bisa berubah. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, kita nggak pernah bisa berubah dengan kekuatan kita sendiri. Kita stres, merasa gagal. Tetapi ingat, kasih karunia Allah tidak terbatas. Kasih karunia Allah akan terus bekerja dan terus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita terus akan mengalami perubahan, bertumbuh, dewasa, berbuah, bahkan mengalami keserupaan dengan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, di dunia ini, ya, ini adalah satu pelajaran. Kita menghadapi ujian cobaan, kita menghadapi tantangan, semuanya itu firman Tuhan berkata, ujian demi ujian untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Kita menjadi mengerti, ketika kita tumbuh, kita menjadi dewasa, kita menjadi ngerti, ya apapun yang terjadi dalam hidup kita bisa berkata, puji Tuhan. Karena Tuhan sedang bekerja, melakukan kebaikan, putus cinta, puji Tuhan. Karena Tuhan sedang melakukan kebaikan dalam hidup kita. Saudaraku dikasih Tuhan, mungkin kita merasa pernah ditipu orang. Oh, puji Tuhan. Karena Tuhan sedang melakukan kebaikan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, buat apa kita banyak harta, tapi harta kita membawa kita ke neraka. Tapi lebih baik kita kehilangan harta, tetapi hidup kita diselamatkan oleh Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan, kalau matamu berbuat dosa, mata kananmu berbuat dosa congkel. Lebih baik kamu punya satu mata, tapi kamu tidak binasa, kamu masuk dalam kerajaan surga, daripada seluruh tubuhmu binasa dalam api neraka. Saudara dikasih Tuhan, apa yang selama ini mungkin saudaraku kita kecewa, apa yang kita pertahankan itu hilang dalam hidup kita. Apa yang kita cintai lebih dari Tuhan itu hilang dari hidup kita. Tetapi Tuhan ingin membawa kita fokus kembali kepada kasih Tuhan, kepada cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Hari ini mari kita sebelum perjamuan kudus Bapak Ibu, kita akan melihat film ini sebentar saudara ya. Pak Tony bisa dimulai dari Sakeus ya. Melihat Yesus lalu memanjat pohon. Itu penagih pajak. Turunlah Sakeus, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Bagaimana Sakeus mengenal Yesus? Very good. Dengarkan, saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memerah seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat. Saya tidak percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Karena orang ini pun turunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what sayest thou?
What sayest thou? He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? No man, Lord. Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Somebody. Sakeus seorang pemungut cukai jumpa Yesus, ngalami kasih karunia. Dia merasa saya seorang yang ditolak oleh semua masyarakat, dihakimi masyarakat. Tapi Yesus terima saya apa adanya. Hidup saya ada di dalam agenda Tuhan, dalam rencana Tuhan. Dia datang ke rumahku, dia makan dengan aku. Sakeus berubah, bukan karena dituntut, bukan karena dihakimi, bukan karena hukuman. Tapi dia berubah karena kasih. Dia berkata, kalau ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat, dan setengah dari milikku kubagikan orang miskin. Wanita yang kedapatan berbuat zina. Ketika ahli Taurat dan orang Farisi ingin mencoba Yesus, dia membawa perempuan ini dan berkata, Rabi, ini perempuan kedapatan berbuat zina. Hukum Musa mengatakan dia harus dilempari dengan batu. Apa pendapatmu? Yesus berkata, yang tidak berdosa, hendaklah dia yang melempar batu pertama kali. Tidak ada seorang pun yang melempar batu. Karena sesungguhnya hari itu yang berhak melempar batu pertama adalah Yesus. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Yesus berkata pada perempuan ini, hai perempuan, di mana mereka semua? Tidak adakah yang menghukum engkau? Tidak ada, Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Hanya kasih karunia yang memampukan kita hidup. Untuk kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Waktu saudara mengalami cinta mula-mula, dengan mudah saudara meninggalkan dosa, sifat-sifat lama duniawi saudara. Tapi dalam perjalanan waktu mengiring Tuhan, ketika saudara menghadapi tantangan ujian cobaan, saudara mulai kecewa. Dan mungkin saudara mengalami kecewa dengan orang lain. Saudara mulai berpaling dari kasih karunia. Dan ada begitu banyak yang lebih dari Tuhan yang sedang saudara cintai. Uang saudara, kekasih saudara, pekerjaan saudara,
saudara lebih mencintai itu daripada mencintai Tuhan. Tuhan ingin kita kembali kepada kasih mula-mula. Sehingga mulai kehidupan saudara mulai undur. Dan kehidupan kita menjadi berubah. Hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita semua. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Ketika kita merasakan kasih Tuhan begitu besar. Yesus mengatakan kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Karena Yesus tahu apa yang akan dia lakukan. Dia yang menggantikan perempuan itu. Yang harusnya perempuan itu dirajam batu sampai mati. Tapi Yesuslah yang naik ke atas kayu salib. Tubuhnya dihancurkan karena dosa. Dosaku dan dosamu. Dia naik ke atas kayu salib. Dia rela tanggung dosa. Semuanya itu. Lalu dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Sesungguhnya dia gak akan pernah ditinggalkan Allah. Tetapi hari itu dia sedang mewakili saudara dan saya. Karena dosa, karena kutuk. Kita terpisah dari Allah. Dia sedang mewakili kita. Dia ambil semuanya bagi kita. Dan dia berkata, sudah selesai. Dia menyerahkan nyawa. Dia bangkit. Dan memberikan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu dan hidupku, supaya hidup kita berubah, boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh melakukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Ketika kita kembali mengasihi Tuhan, segala sesuatu selama ini sulit akan membuat jadi mudah. Seperti ketika saudara jatuh cinta. Yang sulit pun akan menjadi mudah. Yang tidak mungkin pun menjadi mungkin. Demikian Tuhan ingin kembalilah kepada kasih yang semula. Yesus sudah mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya undang song leader, singer, pemain musik. Saya mau satu ayat. Roma 5 ayat 2. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Roma 5 ayat 2. Kita baca 1, 2, 3. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jalan masuk pada kasih karunia iman kita. Hari ini cukup kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kasih karuniamu itu cukup bagiku. Sekarang aku mengambil keputusan, iya Tuhan, ampuni dosaku. Iya Tuhan, aku mau berubah. Aku mau berubah dan aku mau berubah. Kasih karuniamu itu cukup bagiku. Bapa, karuniakan sebuah hati. Sambil kita persiapkan hati kita mengikuti perjamuan kudus. Lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu. Biar ini menjadi doa kita semua. Karuniakan ya Tuhan buat kami. Lebih dari
Kita persiapkan roti dan anggur. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Kami datang padamu. Kami mengaku bahwa kami orang berdosa ya Tuhan. Kami seringkali jauh daripada jalan Tuhan. Engkau mengampuni kami, dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kalau kami menyia-nyiakan akan kasih karunia-Mu ya Tuhan, Engkau mengampuni kami. Dan biarlah hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama mengikuti akan perjamuan kudus ini. Engkau layakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Tubuhnya yang dihancurkan karena kita. Dia diremukkan karena kejahatan dan karena pemberontakan kita. Dia sudah menanggung semua dosa kita di atas kayu salib. Terima kasih. Mari mengucap syukur. Terima kasih tubuh yang dihancurkan. Engkau telah menggantikan kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu dicurahkan. Darah-Mu yang menebus kami, membayar dosa-dosa kami di atas kayu salib. Dan semuanya sudah lunas Kau bayar. Sudah selesai Tuhan. Dosa kami, kejahatan kami, penyakit kami, segala kutuk, kemiskinan kami, kegagalan kami, aib kami, sudah Kau selesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucap syukur untuk kasih karunia-Nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satu apapun yang bisa untuk membalas kasih-Mu Tuhan, selain kami memberikan hidup kami
dan seluruh keberadaan kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus akan bertumbuh seperti yang Engkau mau. Kami tidak akan lagi membuat kasih karunia menjadi sia-sia, tapi kami pun mau seperti Rasul Paulus yang mengatakan, aku akan bekerja keras bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pula yang akan memampukan kami, karena kami tahu itu pun kalau kami bisa lakukan segala sesuatu bukan karena aku, tapi karena kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Terima kasih kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan dengarkan pengumuman. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa menyapa Anda sekalipun hari ini kita masih beribadah online. Tapi saya percaya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Untuk saudara yang sedang memiliki pergumulan dan ingin untuk didoakan, dapat menghubungi WhatsApp admin gereja. Saudara akan dihubungkan dengan konselor yang siap untuk mendengarkan dan mendoakan Anda. Terima kasih untuk saudara yang telah menyerahkan diri dan hidup baru di dalam Kristus di bulan ini. Pelayanan baptisan ini akan kami buka kembali di bulan April. Segera daftarkan diri Anda untuk memulai hidup baru di dalam Tuhan. Mari turut serta dalam kebangunan rohani dan malam penuh pujian dan penyembahan bagi Tuhan bersama para wanita Betani Blora. Pada hari Rabu 10 Maret 2021 jam 6:30 malam melalui Zoom. Alami pemulihan dan jadilah wanita yang berdampak bagi kota ini. Hari ini juga datanglah dengan ucapan syukur dengan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari berikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang penuh kelimpahan. Persembahan Anda juga merupakan bagian dari ibadah. Saya percaya berkat yang disalurkan akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika hari ini kalian diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share kepada teman-teman Anda, dan subscribe, supaya Anda mendapatkan notifikasi tayangan-tayangan baru dari kami. Demikian Warta Geraha Betani Blora dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, kita akan selesaikan ibadah ini. Dan hari ini ada 5 orang nanti setelah ibadah ini akan dibaptiskan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan persembahan kita kepada Tuhan. Hidupku mengenal firman-Mu, tak ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah ini. Tuhan sempurnakan setiap ibadah kami menjadi ibadah yang hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan terima setiap persembahan kehidupan kami menjadi satu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Kami Tuhan boleh datang beribadah dan kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang kami bawa boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengembalikan 1/10 apa yang jadi milik Tuhan. Kami percaya dengan iman kami karena semua datang dari Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan pun memberkati kami dengan berkelimpahan dan menghadir setiap lelang pelahap dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari kita angkat kedua tangan kita pada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan kekuatan kemenangan daripada Allah sendiri dan kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Dia datang kembali. Boleh didapati saudara dan saya menjadi mempelai yang berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak bercacat celah. Terima kasih, kami bersyukur. Biarlah berkat, penyertaan, perlindungan, semua berkat-berkat apapun yang diperlukan Tuhan limpahkan buat setiap kita, dan teristimewa damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan kasih Allah melimpah atas kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati. Mari berkata amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ku bawa hatiku